selamat pagi teman-teman, apa kabar? Kembali saya Susana Sunarno menyapa Anda di sini dalam rangka kita akan membahas tentang komunikasi antara orang tua dengan anak. Kalau kita ingat bagaimana komunikasi kalau seumuran saya ya di angka 4 gitu, komunikasi dengan orang tua itu biasanya masih berjalan lancar, tetapi khususnya kepada ibu. Kepada ayah atau bapak itu eh, kadang bisa berkomunikasi, kadang enggak ya, karena konteksnya ayah bekerja gitu. Tapi kalau saya ingat kembali, kakek saya gitu ya, itu juga memiliki eh, komunikasi yang tidak secara reguler gitu ya pada anak-anaknya. Pasti lebih komunikasi seringnya dipegang oleh ibu, oleh nenek saya gitu. Jadi seringkali apa yang tradisi yang sebelumnya itu menurun ke bawahnya dan menurun lagi. Tapi kita berada di era modern yang lebih maju di mana semua ilmu-ilmu itu sudah terpaparkan dengan baik dengan para ahlinya dari buku, media, TV maupun juga sosial media gitu ya. Misalkan YouTube, IG dan lain sebagainya. Jadi kita bisa lebih mudah mengakses ilmu itu dan lebih bisa melek di situ. Melek dan menyadari bahwa antara orang tua bapak cara berkomunikasi dengan anak laki-laki dengan anak perempuan itu tidak bisa disamakan. Begitu juga seorang ibu ya cara berkomunikasinya harus melihat anak itu satu demi satu gitu. Seorang ibu yang secara reguler berkomunikasi dengan anak-anaknya harus memiliki atau melihat habit kebiasaan anaknya yang berubah gitu ya, atau ada hal-hal yang misalkan kurang lancar atau disembunyikan atau apa yang mungkin dia sendiri nggak speak up tapi bisa dikorek sama orang tua ya, baik bapak maupun ibu, mana saja yang melihat itu. Kita harus di dalam keluarga kita harus saling secara bergantian dan juga jika tidak dimungkinkan bersamaan secara bergantian melihat indikasi apa yang membuat anak itu bengong, sedih, manyun, bete, marah-marah atau apa. Itu kenapa? Yang biasanya nyanyi-nyanyi setiap hari, kenapa tidak menyanyi? Yang biasanya nonton di ruang TV, misalkan di ruang tamu, kenapa mengurung di kamar gitu ya. Jadi ada beberapa indikasi yang kita perlu sadari. Kita perlu sadari itu karena ada beberapa anak terutama di seputaran ABG. Seputaran ABG itu adalah awal ABG, ABG dan setelah ABG atau dewasa muda ya kategorinya mungkin dalam ilmu psikologi seperti itu. Itu tapi masih kalau dalam pengamatan saya masih di area seputaran ABG, pre-ABG dan post-ABG gitu ya. Mungkin bisa dikatakan seperti itu. Beberapa tindakan-tindakan yang di luar dugaan orang tua atau atau wali itu ada, dia adalah korban bullying atau dia adalah pelaku bullying, dia melakukan kekerasan terhadap teman-temannya baik kataan, fisik hingga menggunakan senjata dan itu bisa melukai orang lain
atau melukai korban, itu kita bicara tentang nyawa. Artinya nyawa manusia harus kita selamatkan, khususnya anak-anak. Jadi anak kita janganlah menjadi pelaku, dan juga kita hindarkan untuk menjadi korban. Tidak selamanya anak kita adalah benar gitu ya. Tidak selamanya anak-anak tuh berkata jujur gitu. Jadi dalam pembelaan banyak itu, tidak mungkin anak saya itu sebenarnya dia belum melihat anaknya, tetapi dia pokoknya tidak mau ada indikasi atau cap label buruk terhadap orang. Tidak, kita harus melihat di luar itu. Kita harus melihat bahwa janganlah anak-anak kita itu menjadi pelaku kriminalitas, apalagi menjadi pembunuh. Itu ekstrim sekali loh. Di dalam semua agama pasti meyakini bahwa mereka dilarang untuk membunuh manusia. Apalagi orang-orang yang tidak berdosa seperti itu. Itu dosa besar. Pembunuhan adalah dosa besar. Pembunuhan, apalagi yang direncanakan, apalagi yang dilakukan bersama-sama gitu, dilakukan dengan masif, melalui serbuan, ayo kita jebak, kita bikin apalah gitu ya, permainan apalah yang membahayakan. Itu juga jika itu membahayakan, no. Oke, untuk saat ini itu saja. Kita akan lanjutkan di periode berikutnya.